Hai people, Fitness Mania, masih bersama saya Agung Satria Putro, atlet Setek Nutrition Indonesia. Video kali ini adalah video tentang bagaimana strategi untuk berpola makan dan latihan di saat bulan puasa. Ya, saya sedikit cerita di saat saya kuliah di Jogja dan bekerja di Jogja. Di saat bulan puasa, saya harus menerapkan pola makan yang baik. Saya harus latihan maksimal agar tubuh saya tidak susut atau bertambah lemak di saat bulan puasa. Jadi gini, ada cerita 3 bab. Yang pertama adalah makan ngawur, latihan gak maksimal. Yang kedua, makan ngawur, latihan maksimal. Yang ketiga, makan bagus, latihan maksimal. Kita bahas dari bab pertama, sebuah cerita aja. Saya dulu kuliah, makan ngawur sesaat sahur dan berbuka, saya tidak mementingkan isinya. Tapi pada saat itu yang saya pentingkan adalah sahur, cari warung atau tempat makan yang banyak ceweknya. Di sana banyak cewek yang makan sehingga saya bisa cuci mata. Lalu pas lagi PDKT sama cewek, ya biasalah, jemput cewek, ngajak makan sahur bareng, biar supaya kelihatan romantis dan lain-lain, perhatian dan lain-lain. Tetapi saya tidak mementingkan isi dari makanan tersebut. Wah, saya ngawur-ngawuran. Pokoknya intinya ada cuci mata aja gitu. Isinya ya saya nggak perhatikan karbohidratnya, nggak perhatikan sayurnya, nggak perhatikan buahnya, nggak perhatikan proteinnya, nggak perhatikan minumnya. Sehingga pada saat saya menjalani puasa, ya udah, kalau misalnya nggak kuliah, saya berhibernasi, tidur sampai sore, atau main game, misalnya main PS atau main Football Manager sampai sore. Itu pokoknya badan lemes banget lah. Tapi ketika sudah masuk jam 4 sore, waktunya mau siap-siap ngabuburit, rasa semangat tuh ada. Semangatnya apa? Sebenarnya bukan cari bukaan yang bagus, tetapi cari tempat ngabuburit yang dimana banyak ceweknya juga yang ikut ngabuburit. Jadi cuci mata. Ya udah, begitu udah datang ke tempat ngabuburit saat buka puasa, apa yang saya buka pada saat itu? Yang saya makan, minum. Ya udah, ya seadanya. Ya es cendol lah, minum-minuman yang manis-manis dari, nggak tahu manis dari buah atau dari gula, makan juga seadanya dan lain. Sehingga pada saat saya habis terawih, dan juga mungkin nggak terawih juga kebanyakan, saya latihan ke gym. Jadi power saya itu nggak ada. Jadi saya latihan cuma seadanya, udah latihan ngobrol, latihan nggak maksimal, pulang. Jadi ya itu tadi, efeknya adalah ketika kita makan nggak benar, masih otomatis latihan juga nggak benar. Lalu bab kedua, saya koreksi lagi dari pengalaman, makannya ngawur tapi latihannya berusaha untuk maksimal. Sama, sahurnya isinya nggak penting, pokoknya yang penting rame aja, banyak ceweknya, cuci mata aja dah, PDKT deh kayak gitu, udah. Tapi saya pada saat itu paginya saya coba untuk nge-gym, ya main ringan lah, main perut, main lengan, main betis, pokoknya yang sekiranya menurut saya tidak melelahkan. Ternyata nahan lapar itu bisa, nahan haus yang susah. Jadi kemungkinan siang hari itu saya itu malah batal puasa, makan diam-diam, dan akhirnya sampai kosan atau rumah saya pura-pura lemes, biasa ditanyain, Gong puasa nggak? Oh puasa, padahal sih nggak puasa, sok pura-pura pucat gitu loh. Nanti begitu udah mau buka ngabuburit, ya udah kayak biasa ke tempat ngabuburit, buka-bukaan biasa, makanan yang nggak jelas penting masuk. Begitu datang ke gym, berusaha untuk maksimal, tetapi tetap nggak bisa maksimal. Saya misalnya latihan dada, coba latihan punggung, nggak bisa maksimal. Ternyata pengaruh dari pola makan itu sangat mempengaruhi saat kita latihan saat bulan puasa, dari pengalaman saya. Nah, ini yang ketiga yang saya benar-benar koreksi, saya coba juga. Makannya bagus, saya perhatikan, dan minumnya juga bagus, sama latihan juga maksimal, bisa maksimal. Gimana? Oke, yang saya perhatikan adalah dari pola makan saat sahur adalah time release. Time release-nya biasanya panjang, atau dia pelepasan energinya karena proses makanan tersebut di dalam tubuh diprosesnya benar-benar sangat lama, sehingga pelepasan energi step by step. Gimana sih time release-nya yang panjang? Oke, misalnya karbohidratnya saya dari nasi merah.
karena dia seratnya sangat tinggi. Kedua, sayur-sayuran yang berwarna hijau atau berwarna cerah, misalnya kayak orange, merah, hijau gitu. Lalu buah-buahan, saya hindari buah-buahan yang bersifat dia diuretik. Contohnya kayak semangka itu kan bersifat diuretik. Jadi sayur-sayur yang bersifat diuretik juga saya tidak makan. Karena sayur yang bersifat diuretik, misalnya sayur semacam kayak saya sayur kurangi makan makanan yang dari asparagus dan lain-lain, itu kan cuma masuk diuretik alami. Lalu minumnya saya sebisa mungkin hindari kopi, karena kopi itu termasuk diuretik alami, sehingga bawaan kita haus terus. Jadi isinya yang saya makan itu adalah nasi merah cukup, sayur-sayuran banyak, buah-buahannya juga yang bagus yang tidak diuretik. Lalu proteinnya saya biasanya makan dari daging merah. Karena apa? Daging merah menurut saya dia juga ada sumber kreatinnya. Lalu pengolahan di tubuh juga saya bilang juga termasuk agak lama di tubuh, sehingga energi pelepasannya dan protein pelepasan serta seratnya itu sampai saat pada mau buka itu enak gitu. Jadi kita beraktivitas pagi itu enak. Lalu saya minumnya biasanya kurma itu saya masukin ke dalam gelas, saya kasih air panas, saya kasih madu sedikit, tunggu sedikit sampai hangat baru saya minum. Lalu saya minum air putih. Jadi menurut saya lebih efisien begitu. Lalu saya melakukan aktivitas. Saya kan juga fitness pagi nih. Jadi fitness paginya tetap main bicep, tricep, betis, perut, tapi hanya 30 menit. Setiap setnya istirahatnya itu biasanya 1 menit. Saat bulan puasa saya 3 menit. Karena sekali lagi nahan lapar itu bisa, tapi nahan haus itu susah. Lalu saya istirahat, pulang, bukanya ini yang saya sering lakukan adalah bukanya tetap minum air dari kurma. Minum air dari kurma, sudah diminum, lalu saya ambil dari gulanya dari buah-buahan, karena menurut saya gula dari buah itu cepat serap. Misalnya kayak pisang, saya biasanya makan pisang yang banyak. Lalu makannya saya sedikit demi sedikit. Tetap saya makannya karbohidratnya saya pilih yang time release-nya itu pendek. Maksudnya pendek adalah cepat diserap. Apa? Karbohidratnya nasi putih. Saya makan nasi putih, sayurnya tetap yang berwarna cerah. Nah, proteinnya saya pilih dari putih telur dulu, karena menurut saya ringan untuk dicerna. Tapi makannya jangan seperti kayak anak kos atau pekerja yang kayak gunung sekali makan, jangan. Saya makannya biasanya cukup sehingga tidak terlalu kenyang, untuk latihan enak. Gimana makan yang baik? Makan yang baik adalah setiap 3 jam. Proteinnya nggak usah banyak-banyak, cukup sekali makan itu kira-kira cukup 200 gram aja protein. Karbohidratnya cukup, seratnya cukup. Setiap 3 jam saya makan. Sampai saya benar-benar ngantuk, saya udah berhenti makan, berhenti ngemil. Saya biasanya kalau habis buka puasa atau sahur ngemilnya kacang-kacangan juga, ngemil kacang-kacangan. Nah, lalu saya fitness. Itu udah biasanya ya main terjadwal, misalnya Senin dada, terus Selasa misalnya bahu, terus kaki, punggung, muter terus begitu. Nah, strateginya gimana latihan yang cepat? Kita harus tahu seberapa banyak kalori yang kita makan, karbohidrat yang kita makan, sehingga kita memiliki energi. Oke, kalau saya biasanya memaksimalkan 45 menit. 40 menit saya latihan sebisa mungkin. Bagaimana caranya? Saya harus bisa maksimal akan banyak. Jadi saya istirahatnya hanya 1 menit. Saya kurangi ngobrol, saya kurang main HP. Saya angkat maksimal, tetap menggunakan metode yang ringan sampai berat dulu. Begitu terus, tapi hanya 45 menit sampai 1 jam. Saya maksimalkan itu. Jangan terlalu lama. Lalu kita pulang, kembali mulai mengolah makanan lagi setiap 3 jam sekali. Jadi teman-teman perlu perhatikan bahwa apa yang kita makan itu sangat pengaruh untuk kita latihan nantinya. Ingat ya, pilih time release, cermati time release di pola makan. Kapan time release yang kita makan panjang, kapan yang cepat atau pendek. Kedua, pada saat sahur hindari namanya makan atau buah-buahan yang bersifat diuretik alami. Contohnya misalnya kalau saya bilang bahwa semangka dan lain-lain itu jangan dimakan pada saat sahur, atau minum jeruk lemon itu jangan pada saat sahur, karena menurut saya itu merupakan diuretik alami. Sama minum kopi juga itu adalah diuretik alami, atau teh hijau juga jangan, itu merupakan diuretik alami ya, karena membuat kita akan haus terus, nantinya itu bahaya ya. Terus lihat
selalu ada sayur, proteinnya yang tepat apa pada saat sahur, proteinnya tepat pada saat buka puasa apa. Jadi harus tahu, makan jangan sekali banyak, tapi setiap 3 jam sekali, karena penyerapan yang baik itu menurut penelitian setiap 3 jam sekali makan cukup itu baik untuk pencernaan dan gampang diproses oleh tubuh. Dan juga buat teman-teman, perbanyaklah minum air putih, jangan terlalu banyak menggunakan minuman yang bergula buatan dan lain-lain pada saat latihan. Tetap air putih karena kesehatan ginjal juga pengaruh juga. Lalu penggunaan suplemen tidak masalah, mau menggunakan suplemen di saat sahur atau di saat buka silakan, itu boleh, tapi jangan menggunakan pada saat benar di saat sahur, itu juga nggak bagus ya buat teman-teman. Semoga dari cerita saya dan pengalaman saya ini bisa diambil manfaatnya untuk kita bakal menghadapi bulan puasa, agar tubuh tidak susut ototnya, agar tidak bertambah lemak, dan kita juga puasanya juga afdol sampai lebaran nanti. Sukses, dan teman-teman ingat, ini lagi wabah, tetap berada di rumah. Apabila kalian bekerja di luar, ikuti protokol yang sudah ada, gunakan masker lah setidaknya. Semoga wabah di Indonesia cepat selesai dan kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Salam sehat, bebas corona, Indonesia pasti bisa.